Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang sistem koloid. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah apa itu sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Sistem dispersi atau persebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut dengan zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut dengan medium pendispersi. Nah, berdasarkan besarnya ukuran partikel, sistem dispersi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem dispersi halus atau yang disebut juga dengan larutan. Yang kedua, sistem dispersi koloid. Dan yang ketiga, sistem dispersi kasar atau yang disebut juga dengan suspensi. Jadi, koloid itu termasuk sistem dispersi ya. Oke, sekarang kita lanjut membahas perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan yang pertama, yang pasti dari ukuran partikelnya ya. Larutan memiliki ukuran partikel sangat halus, yaitu kecil dari 10⁻⁹ meter. Koloid memiliki ukuran partikel yang lebih besar dibanding ukuran partikel larutan, yaitu 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ meter. Sedangkan suspensi, ukuran partikelnya di atas atau besar dari 10⁻⁷ meter. Kemudian perbedaan berikutnya, larutan merupakan satu fase, sehingga larutan merupakan jenis campuran homogen. Sedangkan koloid merupakan dua fase, jadi meskipun secara makroskopis dia terlihat homogen, tetapi jenisnya termasuk jenis campuran heterogen. Kalau suspensi jelas ya, dia termasuk dua fase dan termasuk campuran heterogen. Perbedaan berikutnya, larutan terlihat jernih. Koloid tidak jernih, suspensi juga tidak jernih. Kemudian larutan, karena dia homogen dan jernih berarti larutan tidak bisa disaring. Sedangkan koloid bisa disaring tapi harus menggunakan penyaring ultra. Jika menggunakan penyaring biasa, maka koloid juga tidak bisa disaring. Nah, untuk suspensi, menggunakan penyaring apapun, suspensi bisa disaring. Berikutnya, larutan bersifat stabil. Sehingga antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya tidak akan memisah. Contohnya adalah larutan garam. Sedangkan koloid bersifat relatif stabil, sehingga koloid relatif memisah. Contohnya adalah cat dan kabut. Nah, untuk suspensi, dia tidak stabil, sehingga sangat mudah memisah atau mengendap. Contohnya adalah air kopi. Oke, jelas ya perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Sekarang kita lanjut membahas jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium perdispersi dari sistem koloid, maka koloid terbagi menjadi 8 jenis. Nah, untuk mudah mengingat jenis-jenis dari koloid, perhatikan caranya ya. Pertama kita lihat dulu dari fase terdispersi padat. Jika fase terdispersinya padat, dan medium pendispersinya adalah cair, maka jenis koloidnya disebut sol. Jadi, padat dalam cair disebut sol. Sedangkan jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat atau padat dalam padat, maka jenis koloidnya juga disebut dengan sol, tapi karena medium pendispersinya padat, maka disebut dengan sol padat. Berikutnya, jika cair dalam cair, maka disebut dengan emulsi. Sedangkan cair dalam padat disebut emulsi juga, tapi karena medium pendispersinya padat, maka nama lengkapnya adalah emulsi padat. Berikutnya, jika gas dalam cair disebut buih. Tapi jika medium pendispersinya padat, atau gas dalam padat, maka disebut dengan buih padat. Nah, untuk koloid yang medium pendispersinya gas, baik itu padat dalam gas maupun cair dalam gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Jika terdispersinya padat, berarti namanya aerosol padat.
Jika terdispersinya cair atau cair dalam gas, maka namanya adalah aerosol. Oke, jelas ya? Di sini kakak memberikan beberapa contoh dan kita akan menentukan mana contoh yang termasuk jenis koloid sol padat, mana yang termasuk sol, maupun termasuk jenis koloid lainnya. Kita ingat saja bahwa antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya, itu yang lebih dominan adalah medium pendispersi. Sehingga fase dari contoh koloid yang kita lihat itu umumnya adalah sama dengan medium pendispersinya. Misal, padat dalam cair. Berarti umumnya fase dari contoh koloid yang kita lihat adalah cair. Atau padat dalam gas. Berarti umumnya fase koloid atau contoh koloidnya adalah gas. Nah, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh ya. Yang pertama adalah asap. Asap ini jika kita lihat dia berfase gas. Berarti medium pendispersinya adalah gas. Nah, asap ini adalah padat dalam gas. Berarti jenis koloidnya adalah aerosol padat. Contoh yang kedua adalah cat. Nah, cat ini jika kita lihat dia berfase cair ya. Berarti medium pendispersinya adalah cair. Tinggal kita ingat fase terdispersi dari cat adalah padat, berarti dia termasuk padat dalam cair atau yang disebut juga dengan sol. Berikutnya kabut. Nah, kabut ini terlihat seperti gas ya. Nah, ternyata kabut termasuk jenis koloid cair dalam gas atau yang disebut juga dengan aerosol. Lalu perunggu. Perunggu terlihat seperti berfase padat, berarti dia di dalam padat, yaitu padat dalam padat atau disebut juga dengan sol padat. Busa sabun terlihat cair, berarti medium pendispersinya cair, dan ternyata busa sabun termasuk gas dalam cair atau yang disebut juga dengan buih. Berikutnya keju terlihat berfase padat, ternyata dia adalah jenis cair dalam padat atau yang disebut juga dengan emulsi padat. Susu terlihat cair, ternyata susu termasuk cair dalam cair yang disebut juga dengan emulsi. Awan terlihat berfase gas, berarti dia di dalam gas ya, yaitu cair dalam gas yang disebut juga dengan aerosol. Biskuit terlihat berfase padat, berarti dia di dalam padat, yaitu gas dalam padat yang disebut juga dengan buih padat. Terakhir, batu apung terlihat padat, berarti di dalam padat juga, dan ternyata batu apung itu termasuk jenis gas dalam padat yang disebut juga dengan buih padat. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.